ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أما بعد. Alhamdulillah, siang hari yang mulia ini kita digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di suatu majlis yang dimana majlis ini penuh dengan hujanan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir kepada Allah dan sholawat kepada kekasih Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga khidbah di siang hari yang mulia ini menjadi khidbah yang mubarakah. Amin. Dan nantinya akan menuju ke perkawinan yang penuh barakah dan nantinya juga akan menjadi jodoh yang diridhai oleh Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita segenap Bani Adam untuk menjalani suatu hal, perbuatan yang sebagai kodrat manusia, yaitu pernikahan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perintahnya mengatakan wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita melaksanakan pernikahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rizki daripada pernikahan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menjamin adalah yang memiliki gudang rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man tarakat tazwij makhafatal ila bu'itha yaumal qiyamah maktubun baina ainai aisun min rahmatillah. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan pernikahan takut nantinya gimana ngasih nafkah, sedangkan Allah udah jamin tapi dia masih takut, dibangkitkan nanti kelak di yaumil qiyamah, dan nantinya di antara kedua mata tertulis aisun min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dengan pernikahan Allah membuka rizki, dengan pernikahan Allah membuka berkah daripada rizki dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rizki nantinya kedua mempelai dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam majlis yang mulia ini pula kita sama-sama membaca qiraah Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dimana menunjukkan kegembiraan kita nggak lain dan nggak bukan nyambung dengan yang memberi kegembiraan di dunia dan akhirat kelak, yaitu baginda Muhammad SAW. Dikala di siang hari yang mulia ini kita berkumpul untuk melihat pernikahan di antara kedua mempelai, maka kita telah mendengar di mana baginda Muhammad SAW memberitahu kepada kita, wahai para auliaul umur, wahai kita yang udah jadi bapak, kita ntar punya anak. Rasul mengingatkan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijhu. Kalau udah datang seorang di antara kalian yang dimana orang tersebut kau telah ridhoi agamanya dan akhlaknya. Wa fi ba'dhi riwayah, dalam sebagian riwayat dikatakan man tardawnahu khuluquhu wa amanatahu, akhlaknya dan amanahnya, fazawwijhu, maka cepat kawinkan anak tersebut. Karena sesungguhnya yang mempunyai landasan dalam kita menikahkan adalah dua hal. Yang pertama ad-din. Apabila datang kepada kita orang yang kita ridhoi agamanya, yang kita ridhoi akidahnya, yang kita ridhoi pemahamannya, at-tardawnahu di sini para salaf mengatakan bukan tardawnah nahnu, walakin ma yardha bihi sayyidul mursalin, yang diridhoi oleh Rasul nantinya si anak tersebut. Kalau datang seseorang yang akidahnya diridhoi oleh Sayyidina Ja'far Shadiq, yang diridhoi oleh Imam Muhammad al-Baqir, yang diridhoi oleh Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam, yang diridhoi oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, fazawwijhu. Kalau udah datang orang seperti itu, berikan anak kita, karena insya Allah para salaf dan leluhurnya akan ridho kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, wa khuluquhu. Yang kedua, kalau kita ridhoi akhlaknya. Nih kadang zaman sekarang udah nggak lihat lagi yang namanya akhlak. Pokoknya datang seorang laki-laki yang faliyadzubillah kadang pecandu narkoba, tapi kalau punya uang ya bismillah, kadang anak dibuat spekulasi dikasihkan. Insya Allah asa yatub,
diberikan itu anak dan mengatakan semoga nanti taubat. Coba lihat Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib, Sayyidut Tabi'ina inda ahlil Madinah. Beliau adalah pemimpin para tabi'in di Madinah, mempunyai seorang putri yang mendapat tarbiyah dari beliau, seorang putri yang mendapat taklim langsung dari beliau, seorang yang mengambil ilmu langsung kepada sahabat Rasulullah dan melalui baginda Muhammad SAW. Suatu saat anak Malik bin Marwan datang untuk khidbah meminang anak beliau. Akan tetapi apa jawabannya? Tahu kalau itu keluarga pejabat, makanannya semua dimakan, yang haram juga dimakan, yang zalim juga dilakukan. Beliau hanya mengatakan la uridu ana wala binti musalsalaini ila jahannam. Jawaban beliau, aku nggak mau dan anakku nanti digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surganya Allah, masukkan jahannam ataupun nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Marwan, anaknya minta ditolak. Walaupun kekayaannya udah nggak bisa diukur, jabatannya tinggi juga nggak bisa diukur, tetapi karena beliau memegang akhlaknya, memegang bagaimana agamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka setelah beliau menolak, datang seseorang murid beliau yang suka ngaji dengan beliau. Suatu saat ketika datang bertanya sang guru, wahai anak, wahai muridku, sudah beberapa saat aku nggak kelihatan engkau di majelis. Beliau pun mengatakan, betul wahai guruku, sudah sekitar 10 hari ini aku nggak hadir karena istriku meninggal dunia. Kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan, walima lam tukhbirni, kenapa nggak ngasih kabar aku kalau istriku meninggal? Dijawab oleh beliau, wahai guruku Sa'id, kalau aku ntar kabarin kamu kalau sesungguhnya istriku meninggal, aku takut kalau kau nanti sibuk dengan jenazah yang istriku hingga nanti majelis taklim libur gara-gara aku. Ini lihat, seseorang yang mengambil ilmu, mementingkan ilmu, ngaji, sampai takut ngabarin istrinya meninggal, takut kalau majelis taklimnya libur. Kalau kita sekarang gerimis udah majelis taklim libur, ini istri meninggal nggak dibilangin, saking takutnya nanti orang-orang lain nggak dapat ilmu dari Sa'id bin Musayyib. Kemudian ketika lihat bagaimana seorang tersebut mempunyai semangat menuntut ilmu, beliau pun langsung kembali kepada anaknya dan berkata, wahai anakku, tadi Malik bin Marwan anaknya minang, aku tolak, tapi sekarang ini duda senang dengan kamu, tapi ingat, dia orang talibul ilm, dia penuntut ilmu, dia yang mempunyai warisan Rasulullah SAW. Kemudian sang anak mengatakan, ana raditu bima tardha ya abi, aku ridha dengan apa yang kau ridhoi wahai ayahku. Kemudian dikawinkanlah putri yang cantik yang habis diminta pejabat ditolak dengan seorang duda, tapi mereka mempunyai suatu kedudukan, yaitu pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi diriwayatkan setelah kawin malah seminggu nggak hadir. Sa'id malah justru geram. Setelah aku kawinkan malah justru nggak hadir majelis. Ketika dipanggil, sang murid tersebut mengatakan, udah aku kawinin dengan anakku kok malah libur taklimnya. Beliau pun menjawab, wahai mertuaku, ya Syekhi Sa'id, i'lam bi anna bi anni wajadtu ilmak fi bintik. Aku sudah dapat ilmumu semua terpraktekkan pada anak putrimu, yang dimana ilmu dan tarbiyah orang tuanya yang masuk meresap kepada sang anak tersebut. Maka daripada itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lihat dulu siapa yang mau meminang anak kita, orang baikkah, orang yang mempunyai nasab muliakah mereka, karena sesungguhnya itu mempunyai pengaruh sebagaimana Rasul mengatakan fa'innal irqa dasas. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berjalan ketika beliau jadi khalifah. Beliau berjalan di suatu malam. Ketika jalan suatu malam, beliau mendengar ada perempuan, ibu dan anak yang lagi berbincang-bincang. Kemudian beliau mendekatkan telinganya ke rumah tersebut dan mendengar seorang anak yang berkata kepada ibunya, wahai ibu, jangan kau campur susu tersebut dengan air, itu haram. Dijawab oleh ibunya, wahai binti, wahai anakku, fa inna Umar bin Khattab lam yarona, jangan khawatir, Umar bin Khattab nggak bakal ngelihat. Maka dijawab lagi oleh bintu, anak yang solehah tadi menjawab, naam, wah betul wahai ibuku, lam yara Umar bin Khattab, walakin Rabbu Umar bin Khattab yarona. Tuhannya Umar bin Khattab yang lihat kita. Intahaj. Ketika melihat hal tersebut, langsung Umar bin Khattab pun teriak mengetuk pintu rumah tersebut. Siapa putri yang tadi mengatakan hal tersebut? Kemudian ketika dilihat putrinya mengatakan hal tersebut, inilah orang yang amanah, inilah yang paling pantas untuk mendatangkan dzurriyyah yang soleh dan solehah. Ketika itu pun beliau pulang sampai rumahnya, fada'a auladahu, dipanggil anak-anaknya Sayyidina Umar bin Khattab dan mengatakan, wahai anak-anakku, aku lihat seorang yang solehah. Ini bibit yang mulia untuk anak keturunan kalian.
Faman minkum yataqaddam, siapa di antara kalian yang mau menggunakan kesempatan ini untuk kawin? Fasakatu, dilihat anak penjual susu, nggak ada martabat tinggi, mereka pada diam. Maka Umar bin Khattab pun mengatakan, fa in lam tataqaddamu fa ataqaddam. Ya akhir syaja'ah. Beliau mengatakan kalau nggak ada yang maju, ana yang kawin. Kemudian Asim anak Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu mengatakan ana ataqaddam ya abi. Beliau pun yang ngawinin. Setelah dikawin si anak penjual susu tersebut oleh Sayyidina Asim anak Umar bin Khattab, punya anak namanya Laila. Laila dikawin oleh Abdul Aziz, punya anak Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang disepakati ummah, tiada lain karena mempunyai bibit yang mulia dari seseorang yang amanah. Maka daripada itu perlu untuk betul-betul kita mengambil seorang untuk menjadi menantu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang amanat, orang yang mengerti ilmu, yang mempunyai bagian dari warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di antara kita yang baru saja kita lihat khidbahnya, dan di antara kita juga ada Al-Akh Hasan As-Segaf, yang dimana beliau alhamdulillah telah diterima oleh keluarga Al-Habib Almarhum Saleh bin Ali Al-Haddar. Semoga insya Allah pernikahan menjadi pernikahan yang berkah, dan nanti juga memberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga Allah memperbanyak dari keturunannya yang baik-baik sebagaimana doanya baginda Muhammad SAW dikala mengawinkan putri beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis ini majelis yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, dan para syiban diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada Ustaz Hasan Baharun wal Habib Ali Al-Muhdar, Ali bin Saleh Al-Muhdar. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada beliau berdua dan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dapat saya sampaikan melalui majelis yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat lil mutakallim wa sami' walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.